Berjumpa kembali bersama saya Teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan tutorialnya bagaimana cara mengatasi ataupun melakukan penambalan evaporator yang mengalami bocor ataupun tertusuk pisau, pemirsa. Jadi apabila kalian menemukan bagian ruang evaporator itu bocor, dapat kita lem ataupun kita tampal menggunakan lem Araldite seperti ini. Jadi sifatnya lem Araldite itu dia lengketnya bagus terhadap logam ya pemirsa, sifatnya keras, tahan terhadap suhu panas maupun suhu dingin. Jadi untuk melakukan penambalan di bagian ruang evapnya cukup kita kerik ya pemirsa, kita kerik bagian cat putihnya ini sampai bersih. Setelah itu baru kita lakukan penambalan menggunakan Araldite. Setelah itu kita tunggu yang bagus sehari semalam pemirsa. Jadi apabila kalian melakukan penambalan di waktu sekarang, maka yang bagus besok baru kita lakukan penambalan ataupun kita lakukan pengisian freon pemirsa. Setelah dilakukan penambalan di bagian evaporatornya, terus kita potong pipa kompresi pipa input ataupun pipa kompresi dari mesin kompresor. Terus kita lakukan flushing pemirsa dengan cara buka tutup di pipa kompresi sampai benar-benar bersih sisa-sisa oli ataupun air di dalam evaporator. Setelah bersih baru kita lakukan penggantian filter pemirsa. Terus setelah filter diganti baru, pipa kompresinya ini jangan langsung disambung, kita nyalakan kembali kulkasnya, terus kita lakukan flushing kembali. Itu fungsinya kita untuk membuang sisa debu pengelasan di dalam filter ya pemirsa, supaya pipa kapiler tidak mudah nyumbat. Setelah dilakukan flushing, kita matikan mesin kompresor, baru kita lakukan penyambungan kembali bagian pipa kompresi seperti ini. Terus setelah itu kita vakum, baru kita lakukan isi freon kembali. Terus apabila kalian mengalami ataupun mau mengganti filter dengan kondisi yang seperti ini pemirsa, jadi ini kan pipa besi, pipa kondensor sama tembaganya. Apabila kalian susah melakukan pengelasan ataupun takut bocor, jadi dapat kita cabang seperti ini pemirsa. Jadi kita memanfaatkan daripada jalur lama ini. Terus di pipa ini kita potong pipa bawaannya, terus kita nyalakan mesinnya, terus kita flushing ataupun kita buka tutup sampai benar-benar bersih, baru kita masukkan seperti ini, kita cabang menggunakan filter yang baru. Jadi kita memanfaatkan dari filter lama hanya separuh pemirsa. Jadi sifatnya yang separuh bagian atas ini sampai batas tengah sini tuh dia hanya berupa tabung kosong ataupun ruangan hampa. Terus yang bagian bawah sini ini baru berisi butiran filter pemirsa. Jadi yang bawah kita buntu, terus kita memanfaatkan bagian yang atas ini untuk jalur filternya. Ini cara yang terbaik pemirsa. Jadi di sini sangat bagus dan efisien. Apabila kalian langsung menyambung bagian sini itu rawan karat pemirsa, sebab las-lasan bawaan itu biasa diberi cat anti karat. Ini warna hitam, ini cat anti karat pemirsa. Jadi untuk menanggulangi supaya bagian las-lasan sini tidak mudah karat, maka kita cabang seperti ini. Alhamdulillah dengan cara seperti ini kulkas kebanyakan sistem pengelasannya bagus dan awet pemirsa. Terus
Untuk pengisian freon, kita apabila kalian mempunyai manifold seperti ini, cukup dengan rentang angka 20 PSI ya pemirsa. Itu biasa sudah bagus. Ini saya isi tadi sebanyak 20 PSI. Terus sebelum kita lakukan pembuntuan, kita cek dulu bagian filternya. Ciri freon sudah masuk maksimal tuh biasa bagian filternya terasa hangat. Ini sudah hangat pemirsa. Terus bagian bodi ataupun kondensernya sudah terasa hangat. Ini sudah hangat. Itu pertanda sistem daripada kulkas sudah jadi pemirsa. Ini untuk mesin vakumnya. Jadi yang bagus untuk apabila kalian menggunakan mesin vakum seperti itu tuh cukup memakan waktu 10 sampai 20 menit itu sudah vakum ya pemirsa. Yang penting syaratnya bagian pipa harus benar-benar rapat, tidak ada yang bocor. Itu biasa 10 menit sampai 20 menit vakum tuh kita nyalakan mesin vakum, dia sudah vakum pemirsa bodinya. Tinggal kita melakukan isi freon, biasa kulkas akan kembali normal. Oke, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi-informasi di seputar dunia teknisi. Oke, kita lakukan melihat dulu bagian ruang evaporatornya. Jadi ini dinginnya sudah merata pemirsa, sudah dingin. Ini timbul sejenis kayak embun. Memang dinginnya sudah maksimal pemirsa. Nah ini untuk ruangannya sudah timbul salju. Ini sudah ada saljunya pemirsa. Kita tutup kembali rapat-rapat, baru kita tutup kembali. Jadi bagian apabila kondisi mesin menyala, bagian freezer sini tuh wajib berisi es ya pemirsa, minimal 1 ataupun 2 kantong. Jadi yang wajib ada isinya tuh malah bagian atas, cuman kalau bagian bawah itu nggak terlalu begitu, cuman kalau ada isinya seperti itu malah bagus. Oke, tinggal kita lakukan penggeseran kulkas. Penggeseran dulu. Jadi apabila kalian meletakkan kulkas itu harus kita beri jarak ya pemirsa, bagian belakangnya. Kita beri jarak seperti ini pemirsa, arah-arah 1 jengkal dengan bagian dinding. Ini fungsinya untuk sirkulasi udara supaya panas mesin kompresor itu bisa terbuang dengan sempurna pemirsa. Oke, kulkas tinggal kita lakukan running test ataupun uji coba. Ini kondisi peralatannya pemirsa. Jadi saya biasa kalau untuk servis kulkas, kalau saya menggunakan las yang oksigen seperti ini pemirsa, dengan tabung gas LPG, itu tingkat pengelasannya bagus pemirsa, lebih sempurna. Saya menggunakan
Nah, stiklah seperti ini. Oke, dimanapun Anda berada, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.